Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir dari materi UTS ya, yakni Trematoda parasit. Kemudian pendahuluan yang pertama, bentuk pipih mirip daun yang tidak bersegmen. Jadi Cestoda dan Trematoda ini sama-sama masuk dalam Platyhelminthes, tetapi bedanya kalau Cestoda bersegmen, kalau Trematoda tidak bersegmen. Selain bentuk daun, juga ada bentuk ovoid, konikal, atau seperti kerucut, ataupun silinder. Kemudian, karena Platyhelminthes, maka otomatis tidak memiliki rongga tubuh. Selanjutnya, untuk ukuran panjang tubuh ada yang 1 mm sampai beberapa sentimeter. Kemudian, Trematoda dewasa sama dengan Cestoda ya, jadi tubuhnya dorsoventral. Tetapi ini juga membedakan terkait dengan alat isapnya. Kalau Cestoda kemarin alat isapnya hanya di bagian oral ya, bagian atas. Kalau Trematoda dewasa ini memiliki dua alat isap. Yang pertama di mulut atau kita sebut sebagai oral sucker. Kemudian yang kedua itu di ventral atau di perut. Kita sebut juga sebagai acetabulum. Kemudian untuk dinding luar, helminths itu semuanya dilapisi kutikula. Hanya saja bedanya di Trematoda ini beberapa memiliki duri dan sisik. Nanti kita akan lihat contohnya di gambar selanjutnya ya. Selanjutnya untuk sistem ekskresi kita sebut sebagai flame cell atau sel api. Jadi tiap-tiap spesies khas bentuknya. Jadi ini juga digunakan sebagai identifikasi dari spesies tersebut. Kemudian untuk sistem syaraf juga memiliki tetapi belum sempurna. Selanjutnya ada sistem pencernaan, belum sempurna juga. Jadi ada mulut, faring, esofagus, dan usus, tetapi tidak memiliki anus. Jadi sisa makanan akan diregurgitasi. Artinya apa? Jadi makanan yang sudah dicerna, kemudian sisa makanan tersebut akan masuk kembali ke naik kembali ke mulut gitu kan, lalu kembali ke kerongkongan dan sebagainya. Jadi akan terus berputar seperti itu. Kemudian untuk reproduksi seperti dengan Cestoda, semua cacing Trematoda ini akan bertelur atau ovipar. Dengan telur, ciri khasnya yakni memiliki operculum. Kalau di Cestoda kemarin yang memiliki operculum hanya pada Pseudophilidea, sedangkan Cyclophilidea itu tidak memiliki operculum. Di sini tertulis kecuali telur Schistosoma. Jadi telur Schistosoma ini tidak memiliki operculum. Selain itu, Schistosoma juga pengecualian ya. Jadi dia bukan yang hermafrodit. Artinya ada Schistosoma jantan dan betina. Jadi alat reproduksinya terpisah. Kemudian terakhir, telur cacing hanya dapat berkembang menjadi larva jika berada di dalam air. Jadi semua Trematoda ini perkembangan telurnya ada di air. Kalau di Cestoda kemarin yang berkembang di air hanya dari Pseudophilidea. Berikut merupakan ilustrasi dari Trematoda. Di sini kita bisa lihat tadi shakernya ada dua ya, ada oral shaker dan ventral shaker. Di bawah pun juga ada oral, kemudian ada ventral. Lalu ada reproduksi jantan dan betina dalam suatu tubuh. Yang merah ini menunjukkan organ betina, kemudian yang jantan ini yang biru. Tuh. Kemudian ada yang disebut sebagai vitellaria atau vitellarium. Ini adalah kelenjar yang menghasilkan bahan untuk mematangkan telur. Jadi vitellaria ini berada di samping kanan dan kiri dari Trematoda tersebut. Berikut merupakan sistem ekskresi yang kita sebut sebagai flame cell atau sel api ya. Ini ilustrasinya bisa dilihat memang seperti api yang berkobar gitu. Nah, ini bentuknya berbeda-beda setiap individunya. Berikut merupakan penjelasan tentang daur hidup. Jadi, hospes definitifnya itu beberapa mamalia dan salah satunya juga manusia. Cacing dewasa ini akan bereproduksi di hospes definitif, telur akan dikeluarkan bersama tinja atau air seni penderita. Jika kemudian telur itu masuk ke dalam air, nah ini, jadi ingat ya, nama-nama larva di Trematoda itu lebih banyak daripada yang cacing sebelumnya. Oke, jadi telur ini akan berubah menjadi larva Miracidium.
Tuh, kemudian larva Miracidium ini akan masuk ke hospes perantara pertama, yakni bisa siput dan keong yang merupakan golongan Mollusca. Lalu kemudian Miracidium ini akan berkembang menjadi sporokista. Sporokista ini akan tumbuh menjadi redia, lalu akan menjadi larva Cercaria. Selanjutnya, larva Cercaria ini akan meninggalkan tubuh siput, lalu berenang bebas di dalam air, atau kemudian bisa juga langsung ke manusia ya. Oke, jadi tubuh bebas di dalam air, lalu menjadi metacercaria di ospes perantara kedua. Tuh, bisa berupa ikan, ketam, tumbuhan air, ataupun semut. Kemudian baru masuk ke hospes definitif manusia. Nanti kita akan lihat siklusnya seperti biasa ya, supaya lebih jelas lagi. Infeksi parasit ini ada dua macam jalurnya, melalui kulit dan melalui mulut. Untuk melalui kulit itu pada sistosoma, jadi serkarianya ini akan menembus kulit yang tidak terlindungi pada waktu manusia atau mamalia tersebut berada di dalam air. Lalu untuk melalui mulut, yang infektif adalah metaserkaria. Jadi beda ya. Kalau di kulit itu serkaria yang masuk ke dalam kulit, kalau melalui mulut, metaserkaria yang masuk ke dalam mulut bersama makanan. Itu dalam bentuk tanaman air, kemudian dalam bentuk ikan air tawar, ataupun ada juga yang udang atau ketam air tawar. Jadi kalau ada Fasciola hepatica itu melalui tanaman air, ini adalah trematoda hati ya. Kemudian nanti selanjutnya yang lain akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti trematoda dibagi menjadi beberapa berdasarkan habitatnya. Berikut merupakan klasifikasi trematoda berdasarkan kelasnya ya. Ada Monogea, Digenea, dan Aspidogastrea. Untuk Monogea, ini lebih mirip Cestoda dan merupakan parasit pada ikan, amfibi, reptil, dan sebagainya. Bisa dilihat ya. Selanjutnya ada Digenea, ini yang lebih banyak dibicarakan. Karena apa? Karena Digenea ini yang merupakan parasit hewan dan manusia. Kemudian ada Aspidogastrea, ini lebih sedikit lagi grupnya, merupakan endoparasit pada beberapa molluska, turtle, kura-kura, dan krustase. Jadi undang-undangan ya. Berikut merupakan siklus hidup dari trematoda, kita mulai dari telur. Jadi kita bahas dulu yang pada umumnya ya. Jadi setelah telur menetas, itu akan menghasilkan Miracidium. Miracidium ini akan menuju ke host perantara pertama dan masuk di dalamnya ya. Setelah itu Miracidium akan berubah menjadi sporokista. Setelah dari sporokista ini akan menjadi redia. Kenapa redianya ada dua? Karena di sini terjadi replikasi secara aseksual, artinya perbanyakan gitu ya. Kemudian setelah itu redia akan menjadi serkaria. Setelah menjadi serkaria, dia akan keluar dari host antara pertama dan berada di air. Serkaria ini cirinya adalah memiliki ekor. Maka setelah dia akan menuju ke host antara kedua, dia akan kehilangan ekor dan berubah menjadi metaserkaria. Kemudian metaserkaria ini akan menuju ke host antara ketiga. Masih dalam bentuk metaserkaria. Nah, ini adalah stadium infektifnya. Kemudian metaserkaria akan menuju ke host definitif ya, dan jadilah cacing dewasa. Tuh, tetapi ternyata tidak semua trematoda ini mengalami semua siklus. Ada yang seperti ini ya. Ini dia langsung dari Miracidium ke redia gitu. Keterangannya ada di bawah ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis siklus hidup pada trematoda. Jika ingin membaca, silahkan ya. Ini ada urutannya setelah ditelur apa dan sebagainya. Tuh. Kalau yang lengkap ini bisa kita lihat ada di yang keempat ya.
Contohnya pada Fasciola hepatica ataupun Chronosis sinensis. Berikut merupakan ilustrasi macam-macam serkaria pada trematoda. Jadi, serkaria ini merupakan stadium terakhir trematoda yang terbentuk di dalam tubuh molluska sebagai inang antara pertama. Ternyata dia memiliki ciri khas ya. Nah, larva yang berekor ini akan meninggalkan tubuh molluska, kemudian hidup bebas di air, lalu membentuk kista pada tumbuhan atau hewan lainnya sebagai inang antara kedua maksudnya. Yang pertama ada Furcocercus cercaria. Jadi cercaria ini memiliki ekor yang bercabang. Contohnya yakni pada Schistosoma. Lalu ada Microcercus cercaria. Ini cercaria yang berekor kecil. Bisa dilihat ya ekor yang kecil. Ini contohnya pada Paragonimus. Kemudian ada Lophorcercus cercaria. Ini cercaria yang berekor besar. Contohnya ada Metagonimus, Clonorchis, dan Heteropis. Kemudian yang terakhir ada Pleurolophorcercus. Ini cercaria yang berekor panjang. Contohnya pada Apis torchis. Tadi sudah disebutkan ya terkait dengan klasifikasi. Jadi trematoda ini masuk dalam filum Platyhelminthes. Kemudian orgo yang kita bahas itu adalah yang di Guinea. Ada dua macam, ada yang monoecious dan dioecious. Untuk yang monoecious, yakni alat reproduksinya hermafrodit, ada trematoda hati, seperti Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, lalu ada trematoda usus, Fasciolopsis busci, dan yang ketiga ada trematoda paru, yakni Paragonimus westermani. Nah, yang dioecious ini yang alat reproduksinya terpisah, jadi ada cacing jantan dan cacing betina. Itu termasuk dalamnya adalah trematoda darah, yakni Schistosoma yang dari tadi kita sebut ya. Itu termasuk dalam trematoda darah. Kemudian berikut ini merupakan pembagian berdasarkan tempat hidup. Ada trematoda hati, trematoda usus, dan trematoda paru. Lalu ada trematoda darah. Kalau kita ingat di slide sebelumnya, ketiga di awal ini termasuk dalam monoecious, sedangkan trematoda darah ini termasuk dalam dioecious. Berikut pembagian trematoda berdasarkan habitat yang lebih detail beserta dengan hospes perantara keduanya. Jadi yang di slide 9 itu kan saya menyebutkan ada 3 hospes perantara. Maksudnya itu tetap ada 2, tetapi hospes yang ketiga itu di hospes yang sama. Jadi intinya trematoda itu membutuhkan 3 host, yakni 1 host definitif dan 2 host perantara. Berbeda dengan cestoda kemarin ya, itu 1 host definitif dan 1 host perantara pada umumnya. Tetapi ternyata tetap ada pengecualian ya. Di cestoda kemarin juga ada di cacing pita ikan yang memiliki 2 host perantara. Sedangkan di trematoda ini ada pengecualian di trematoda darah, yakni dia hanya membutuhkan 1 host perantara, di mana yang lain membutuhkan host perantara kedua. Ada trematoda usus, trematoda hati, dan trematoda paru. Ketiganya stadium infektifnya adalah metacercaria. Sedangkan untuk trematoda darah itu stadium infektifnya berupa cercaria. Yang pertama ada trematoda usus, salah satu spesiesnya yakni Fasciolopsis busci. Kita sering menyebutnya sebagai cacing trematoda usus raksasa karena ukurannya cukup besar. Jadi kalau kita lihat panjangnya itu 20-70 mm atau 2-7 cm. Dan lebarnya 8-20 mm. Kemudian trematoda ini hidupnya di dalam usus halus di bagian duodenum. Nanti bisa dicari ya, duodenum itu bagian usus halus yang mana. Dan di jejunum juga gitu. Inang definitifnya bisa berupa manusia maupun babi. Gambar yang A ini adalah cacing dewasanya, yang B ini adalah telurnya. Berikut merupakan daur hidup dari trematoda usus Fasciolopsis busci. Tadi sudah disebutkan ya bahwa hospes definitifnya adalah manusia dan babi. Kemudian dia membutuhkan 2 hospes perantara, yakni
siput air tawar sebagai hospes pertama. Kemudian yang kedua yakni tanaman air. Ini ada ya. Ini yang hospes pertama, hospes antara pertama, dan hospes antara kedua yang ini. Bisa melalui tanaman. Kemudian infeksi pada manusia terjadi apabila manusia memakan secara tidak sengaja larva yang infektif yakni Metacercaria. Tuh, jadi Metacercarianya ada di tumbuhan airnya. Kemudian di dalam duodenum larva akan lepas dari jaringan, kemudian melekatkan diri pada mukosa usus halus, lalu berkembang hingga menjadi cacing dewasa. Ini cacing dewasa. Dalam waktu 25 sampai 30, ini cacing dewasanya. Dalam waktu 25 sampai 30 hari, cacing dewasa mampu menghasilkan telur cacing. Cacing dewasa ini umumnya dapat hidup di manusia selama 6 bulan maksimalnya ya. Kemudian jika telur cacing yang keluar dari tinja itu masuk ke dalam air, maka dalam waktu 3 sampai 7 minggu telur akan menetas menjadi Miracidium. Miracidium. Kemudian dalam waktu 2 jam Miracidium ini harus mencari hospes antara pertama yakni siputnya tersebut gitu. Jadi berenang dalam air kemudian mencari siput. Kemudian larva akan mati jika dalam waktu 5 jam sesudah keluar dari tubuh penderita tidak dapat memasuki badan siput. Gitu ya. Jadi dia hanya bisa bertahan selama 5 jam di air. Selanjutnya di tubuh siput akan berubah menjadi sporokista, kemudian ada redia, dan kemudian ada serkaria. Selanjutnya, serkaria ini akan keluar dari tubuh siput. Jadi ini ya, yang ada ekornya itu yang serkaria. Kemudian akan mencari tumbuhan air yang sesuai dan berubah menjadi metaserkaria. Metaserkaria inilah yang aktif menginfeksi babi maupun manusia yang secara tidak sengaja memakan tumbuhan air tersebut. Karena spesiesnya Phaseolopsis buski, maka penyakitnya kita sebut sebagai Phaseolopsiasis. Kita lihat infeksi dan gejala klinisnya. Jadi infeksi ini akibat dari makan tumbuhan air yang mentah. Kalau tumbuhan air yang sudah kering itu tidak berbahaya karena Metacercaria tidak tahan kekeringan ya. Kemudian infeksi ada dua, ada ringan dan berat. Jadi infeksi ini disebabkan karena cacing ini melekat pada mukosa usus sehingga menimbulkan beberapa gejala. Untuk infeksi ringan ada radang, ulcerasi, dan abses. Ulcerasi dan abses ini intinya adalah luka, tetapi kalau abses disertai dengan nanah. Kemudian akibat dari ketiga gejala ini akan timbul keluhan nyeri di epigastrum atau ulu hati, kemudian mual dan diare pada pagi hari. Selanjutnya ada infeksi berat, ada anemia, edema, asitas, dan anasarka. Ini intinya adalah adanya penumpukan cairan di rongga perut sehingga perutnya terlihat seperti membesar. Dan kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus atau penyumbatan dari usus. Kalau dilihat dari pemeriksaan darah tepi atau darah biasanya ya, itu eosinofilnya itu sampai 30%. Eosinofil ini termasuk dalam sel darah putih yang akan keluar ketika ada parasit yang menyerang pada tubuh. Gitu. Diagnosisnya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memeriksa tinja yang berisi telur dan muntahan atau tinja yang bisa jadi terdapat cacing dewasa di dalamnya. Untuk pengobatan ada praziquantel sebagai obat pilihan dan kalau tidak ada kita bisa menggunakan niclosamid dan diberikan secara peroral. Kemudian pencegahannya, setiap penderita harus diobati dengan baik. Kemudian pemberantasan siput bisa ditambahkan larutan sulfat tembaga pada sumber air yang tercemar oleh trematoda tersebut. Kemudian pemberantasan telur, Miracidium, dan Cercaria dengan larutan kapur ataupun larutan sulfat tembaga yang lebih kecil ya kadarnya.
Lalu sayuran dan tanaman air sebaiknya dimasak dengan baik dan sebelumnya dicuci juga ya. Kemudian jika terdapat babi, maka harus dijauhkan dari tempat yang banyak tumbuhan tanaman air. Kemudian penggunaan tinja manusia maupun tinja babi sebagai pupuk harus dilarang. Yang kedua ada trematoda hati. Jadi cacing ini dapat hidup di manusia, mamalia, dan unggas sebagai hospes definitifnya. Kemudian untuk perantara membutuhkan dua ya. Yang pertama itu siput, sama seperti trematoda usus. Kemudian yang kedua juga bisa sama seperti trematoda usus, yakni berupa tanaman air, ataupun bisa juga ikan, siput, ataupun bahkan semut. Kemudian kita lihat di slide, infeksi untuk trematoda hati ini ada di dalam jaringan hati. Gambarnya yang ini ya, liver, kemudian saluran empedu, dan kantung empedu. Kantung empedunya yang mana? Yang gallbladder ini, yang warna hijau. Berarti saluran empedunya yang hijau ini. Kemudian juga di dalam ductus pancreaticus atau kelenjar pankreas, bagian sini ya, kelenjar pankreas. Tuh. Kalau yang lain hanya sebagai keterangan tambahan, ada limfa, ada lambung, ada duodenum, yang termasuk dalam usus halus yang merupakan tempat infeksi dari trematoda usus. Kemudian untuk spesiesnya di sini saya menyebutkan ada 5, ada clonorchis, opisthorchis, fasciola hepatica, dan dichloroselum. Berikut perbedaan beberapa trematoda hati bisa dilihat untuk fasciola hepatica ini yang paling lebar ya bisa dibilang. Kalau panjangnya kira-kira hampir sama. Ada fasciola hepatica sebagai salah satu representasi dari trematoda hati. Jadi trematoda hati ini sering menginfeksi domba sehingga sering disebut sebagai sheep liver fluke. Kemudian cacing dewasa ini menginfeksi saluran empedu bagian proksimal dan kantung empedu. Gitu. Untuk ukurannya sendiri, untuk cacing dewasa sekitar 30 kali 13 mm. Jadi 3 kali 1 cm lah panjang kali lebarnya. Kemudian untuk telurnya panjangnya sekitar 150 mikron. Jadi ini gambarnya beda skala ya. Telurnya ini lebih kecil, ukuran mikron. Kemudian waktu keluar dari tubuh hospes definitif, telurnya itu belum berembrio dan tidak infektif. Sama seperti trematoda usus, telurnya itu tidak infektif. Berikut merupakan siklus hidup dari fasciola hepatica. Hospes definitifnya di sini ada manusia dan herbivora, seperti sapi, domba, dan sebagainya, atau lebih banyak yang domba ya. Kemudian hospes perantaranya yakni siput air tawar. Kemudian hospes perantara keduanya adalah tanaman air ataupun rumput. Tuh. Bagaimana bisa terinfeksi? Jadi larva Metacercaria ini ketika masuk secara tidak sengaja pada manusia ataupun pada hewan herbivora ini, maka dia akan masuk dan berkembang di bagian hati. Telur cacing ini seperti biasa setelah dari cacing dewasa akan mengeluarkan telur melalui feses. Kemudian setelah 9-15 hari telur ini akan berubah menjadi miracidium atau miracidia kalau ditulis di sini. Kemudian setelah itu miracidia akan mencari siput sebagai hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, seperti dengan trematoda usus, itu berubah menjadi sporokista, kemudian redia, kemudian serkaria. Nah, serkaria ini akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air. Tuh. Jadi serkaria ini yang biasa digunakan untuk membedakan antara trematoda satu dengan yang lainnya. Karena bagian ekornya berbeda-beda. Itu. Kemudian kembali lagi seperti semula tadi gitu. Biasanya untuk trematoda fasciola hepatica ini sebagian besar Metacercaria ini akan mencapai bagian saluran empedu dan kantung empedu. Ini ya biliary ducts.
Penyakit yang ditimbulkan oleh Fasciola hepatica kita sebut sebagai fascioliasis. Gejala kliniknya yakni ada radang pada saluran empedu, atrofi parenkim hati, dan sirosis periportal. Kemudian pada waktu migrasi dari usus ke hati, terjadi lesi atau luka di bagian dinding usus, bisa juga keluar ya apabila biasanya kan larva suka migrasi ya, ada dari ke jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Berarti infeksi ekstraintestinal. Kemudian ternyata ada juga penyakit yang disebut sebagai Halzon atau laryngopharyngitis, yakni di Afrika Utara dan Timur Tengah. Dikarenakan apa? Karena beberapa masyarakat di sana ada yang makan hati unggas ataupun mamalia mentah, sehingga masih ada bisa jadi masih ada larva ataupun cacing dewasa, sehingga larva atau cacing dewasa tersebut akan menginfeksi bagian laring dan faring gitu, karena dimakan langsung. Kemudian untuk diagnosis bisa dilihat pembesaran atau radang pada hepar atau kita sebut sebagai hepatomegali dan disertai dengan sindrom demam eosinofilik. Sama seperti sebelumnya ya, karena disebabkan oleh infeksi parasit, maka tubuh akan mengeluarkan eosinofil dalam jumlah yang banyak dan menyebabkan demam. Kemudian pemeriksaan itu bisa dari tinja dan bagian empedu, apakah ada telur cacing di sana. Kemudian terakhir ada juga pemeriksaan serologi seperti uji fiksasi komplement ataupun tes intradermal. Ini lebih ke imunitas sih. Untuk pengobatan karena ini menyerang hati ataupun empedu, biasanya diberikan peroral ataupun intramuskuler, jadi disuntikkan melalui jaringan ototnya ya. Kemudian untuk pencegahan sama seperti sebelumnya, penderita harus diobati dengan baik, kemudian pemberantasan siput, bisa juga pemberantasan larva miracidium dengan kadar yang sama seperti sebelumnya menggunakan larutan tembaga. Kemudian saluran atau tanaman air dan hati sebaiknya dimasak dengan baik karena bisa mengandung stadium infektif yakni berupa Mirasidia tadi. Metacercaria ya. Kalau Mirasidia tadi setelah telur. Jadi yang infektif adalah yang Metacercaria. Yang ketiga ada Trematoda paru. Jadi cacing ini tersebar di berbagai daerah Asia, seperti Cina, Taiwan, Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, India, Afrika, dan di beberapa benua Amerika, yakni Amerika Utara dan Amerika Selatan. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya jarang ya terjadi kasus Trematoda paru. Salah satu spesiesnya adalah Paragonimus westermani, maka penyakitnya kita sebut sebagai paragonimiasis. Tuh. Cacing dewasa akan membentuk kista di jaringan paru, di host definitif yakni hewan pemakan ketam dan kadang-kadang manusia. Untuk ciri-ciri morfologisnya kita bisa lihat warnanya coklat kemerahan, panjangnya 16 mm x 8 mm dengan ketebalan 5 mm. Jadi cukup tebal ya. Kemudian pada waktu hidup cacing seperti sendok, sedangkan jika mati menjadi bulat lonjong seperti biji kopi. Ada salah satu yang khas dari Trematoda paru, yakni memiliki kutikula yang berspina atau seperti duri yang gambar C ini ya. Ini cacing dewasanya, kalau ini telurnya cukup lonjong dibandingkan dengan Trematoda yang sebelum-sebelumnya. Berikut merupakan daur hidup dari Paragonimus westermani. Bertindak sebagai hospes definitifnya adalah hewan pemakan ketam dan manusia, tapi hewannya di sini tidak terlihat ya. Harusnya di sini salah satunya adalah hewan. Kemudian ada manusia. Sedangkan khusus perantara pertama adalah siput. Ini siput sama kemudian khusus perantara kedua itu ketam ataupun udang batu. Karena ketam atau udang batu ini di Indonesia jarang, sehingga kasus untuk Trematoda paru ini cukup jarang di Indonesia. Kemudian bagaimana cara penularannya?
bisa melalui dahak penderita atau tinja penderita. Jadi telur cacingnya ini ada di dahak ataupun tinja penderita. Tuh. Makanya ini ada gambar ini ya. Ini bisa jadi infeksi melalui dahak. Kemudian masuk ke dalam penderita yang lain. Selanjutnya setelah dari feses ada telur yang belum memiliki embrio. Telur ini akan berkembang di dalam air, gambarnya air, kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya ya, bahwa memang ini habitatnya itu di air untuk telur dan larvanya. Lalu mirasidium akan berubah menjadi mirasidia atau mirasidium dalam waktu 3 minggu. Mirasidium kemudian dengan segera harus mencari siput. Di dalam tubuh siput akan berubah menjadi sporokista, redia, dan serkaria seperti dengan yang sebelumnya. Kita lihat serkaria untuk trematoda paru itu umumnya memiliki ekor yang kecil. Nih. Berbeda dengan trematoda yang sebelum-sebelumnya. Kemudian larva serkaria setelah meninggalkan tubuh siput itu memasuki badan ketam atau udang batu selaku perantara kedua dan berkembang menjadi metaserkaria yang infektif. Ini ya, ini metaserkaria yang infektif. Gitu. Metaserkaria ini akan menginfeksi manusia di mana manusia itu memakan ketam ataupun udang mentah. Kemudian metaserkaria akan berkembang menjadi cacing muda di dalam duodenum. Tuh, jadi awalnya di duodenum dulu di usus halus di sini, baru kemudian cacing muda ini akan menembus dinding usus dan masuk ke dalam rongga perut. Lalu cacing muda akan menembus diafragma dan memasuki rongga pleura. Pleura itu adalah lapisan selaput paru-paru ya. Dan akhirnya mencapai jaringan paru-paru. Cacing muda ini akan tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam rongga, membentuk kista, dan terbentuk di dekat bronkus. Ini bronkus, ini cabang ya. Jadi cacing dewasa ini akan membentuk kista di bagian sini, begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana gejala klinis dari trematoda paru ini. Untuk paragonimiasis ini, karena memang jarang ya sebenarnya cacing yang tumbuh di paru-paru, sehingga agak cukup sulit untuk membedakannya dari TBC paru-paru ataupun pneumonia atau bronchositis. Tuh. Jadi karena cacing itu mengadakan migrasi pada organ-organ itu biasanya reaksinya berbeda-beda tergantung pada organ yang diserang. Kan tadi karena cacing tersebut kan dari usus, kemudian harus melewati diafragma, rongga perut, kemudian pleura dan sebagainya. Nah, itu reaksinya berbeda-beda tergantung dari orangnya. Umumnya untuk infeksi ringan, cacing ini dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi kalau infeksi berat itu bisa harus diobati gitu. Infeksi tadi sudah disebutkan ya, itu akibat makan ketam ataupun udang mentah ataupun yang tadi melalui dahak penderita yang lain. Gejala kliniknya itu bisa berupa batuk kering yang terjadi pada pagi hari dan kadang-kadang disertai dengan dahak berdarah. Kemudian selain itu disertai dengan nyeri dada dan demam ringan. Karena ya bisa dibayangkan ketika ada sumbatan yang berupa kista di bagian paru-paru, berarti kan akan terasa sakit gitu karena bisa jadi respon imun kita juga keluar kan dan kemudian terjadi peradangan, kemudian terjadi demam. Tuh. Untuk diagnosis sama dicek eosinofilianya, karena eosinofil ini adalah sel darah putih yang keluar akibat dari parasit. Lalu foto paru apakah terdapat kista cacing, kemudian dahak dan tinja dicek apakah ada telur cacingnya. Karena kan tadi kita sudah dapat gambar contoh dari telur cacing trematoda ya. Kalau ternyata sama dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, maka bisa jadi penderita tersebut memang menderita trematoda paru dari Paragonimus westermani. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, ada pemeriksaan imunologi seperti uji fiksasi komplement ataupun tes intradermal. Jadi, dicari gitu kan, apakah antibodi
itu mengeluarkan antigen akibat dari parasit trematoda paru ini. Yang terakhir ada trematoda darah, yakni dari Schistosoma. Ini termasuk pengecualian dari trematoda ya. Yang lainnya, yang pertama itu dari reproduksinya. Kalau yang lain itu hermafrodit, kalau Schistosoma itu bukan hermafrodit, artinya uniseksual atau dioecious. Jadi ada cacing jantan sendiri dan ada cacing betina sendiri. Untuk ukuran sama dengan nematoda, cacing betina ini akan lebih besar daripada cacing jantan. Schistosoma ini ada beberapa yang menyerang, ada Japonicum, Hematobium, dan Mansoni. Yang pernah menjadi endemi di Indonesia, yakni di bagian Sulawesi Tengah, itu adalah Schistosoma japonicum. Prevalensinya cukup tinggi, 12-75%. Kemudian dilakukan pemberantasan besar-besaran melalui pengobatan penderita, kemudian pemberantasan siput penularannya, ataupun cacingnya sendiri ya, seperti yang tadi. Akhirnya prevalensi Schistosomiasis ini menurun pada tahun 2004 menjadi kurang dari 1% sampai sekarang. Berikut merupakan daur hidupnya. Kemudian ada pengecualian ketiga ya, kalau kita bisa lihat di siklus hidupnya, yakni ketika yang lain itu setelah Miracidia, itu ada Sporokista, ada Redia, dan ada Cercaria. Nah, kalau di Schistosoma itu tidak ada Redia, jadi dari Sporokista itu langsung ke Cercaria. Tuh. Kita lihat seperti biasa ya, dari telur yang keluar melalui feses maupun urin, ini juga berbeda juga dari yang sebelumnya ya, ketika yang lain itu biasanya keluar dari feses ataupun tambahan di trematoda paru itu dari dahak juga gitu. Kemudian dia harus berada di air supaya dapat menetas dan berubah menjadi Miracidia. Miracidia lalu mencari siput. Kemudian, nah ini perbedaan yang keempat, pengecualian yang keempat di Schistosoma ketika yang lain itu membutuhkan 2 hospes perantara. Di sini trematoda yang Schistosoma, trematoda darah, itu hanya membutuhkan 1 hospes perantara. Setelah Miracidia masuk ke dalam tubuh siput, dia akan berkembang menjadi Sporokista. Gitu. Jadi masih di siputnya. Setelah itu berkembang menjadi Cercaria dan keluarlah dari tubuh siput. Kemudian berenang dan mencari hospes definitif. Jadi ketika yang lain, pengecualian selanjutnya ya, ketika yang lain itu yang stadium infektifnya adalah Metacercaria, untuk Schistosoma, untuk Schistosoma yang menjadi stadium infektifnya adalah Cercaria, bukan Metacercaria. Kemudian manusia ini akan terinfeksi dengan cara apa? Jadi Cercaria ini akan menembus melalui kulit, seperti cacing tambang gitu ya. Jadi larva Cercaria ini akan masuk melalui kulit, kemudian melalui aliran darah Cercaria mencapai jantung dan paru. Lalu akhirnya sampai ke hati. Kemudian parasit ini akan tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam jaringan hati. Setelah itu, cacing dewasa akan kembali ke vena. Itu apakah vena porta, vena usus, ataupun vena kandung kemih. Sesuai dengan tempat hidup masing-masing spesies cacing. Kayak gitu. Jadi ini ada urutannya ya. Ada A, B, dan C. Jadi ini adalah bagian-bagian dari A itu adalah Schistosoma mansoni, B itu adalah A itu Schistosoma japonicum, B itu Schistosoma mansoni, dan C itu adalah Schistosoma hematobium. Gitu. Untuk vena porta ini adalah vena yang mengalirkan darah dari pencernaan ke hati. Kemudian untuk vena usus, itu vena yang di bawah usus seperti yang biasa kita bicarakan ya. Kemudian ada vena kandung kemih.
Slide terakhir yakni kita lihat gejala klinis dan diagnosis untuk sistosomiasis. Gejala klinisnya ini terjadi perubahan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah masa inkubasi biologis. Jadi ini adalah pada masa ketika Serkalia ini menembus kulit sampai menjadi cacing dewasa. Jadi akan timbul kelainan kulit ataupun gatal-gatal, dan karena melewati hati juga, maka akan timbul radang akut pada hati. Selanjutnya, setelah tahap yang pertama itu terjadi tahap kedua, yakni tahap stadium akut, di mana cacing dewasa sudah mulai mengeluarkan telur cacing. Nah, kalau sudah mengeluarkan telur cacing, berarti kan telur dewasanya itu berproduksi cukup banyak, membutuhkan makanan dan sebagainya ya, sehingga akan timbul kerusakan jaringan dan perdarahan. Kemudian pembentukan pseudoabses atau luka yang hampir seperti nanah itu, kemudian ada pseudotuberkel hampir sama, dan pembentukan jaringan ikat. Dan terakhir, ini yang kronis, yakni tahap stadium kronis, terjadi pengecilan hati akibat sirosis, kemudian pembesaran limfa karena terpengaruh dari hati ya. Ada asites tadi seperti yang sebelumnya, trematoda hati, yakni terjadi penumpukan cairan di rongga perut. Kemudian ada ikterus, jadi pewarnaan kulit bisa terlihat di bawah kulit ataupun seperti di bawah mata ya, karena adanya penumpukan bilirubin. Dan juga dapat menjadi hipertensi portal, jadi hipertensi yang akibat hati. Untuk diagnosisnya, pemeriksaannya, kalau yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan tinja, di sini ada tambahan yakni menggunakan urin penderita berupa telur. Kemudian telur Schistosoma japonicum juga dapat ditemukan melalui biopsi atau pengambilan sampel ya dari jaringan hati penderita. Itu jadi cukup sekian untuk trematoda. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan ya pada waktu langsung. Jadi ini adalah materi terakhir untuk UTS. Ya, selamat belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.